dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai berserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ulangan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian, murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?"
Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Matius hari ini mengenai Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus, minta disembuhkan dari segala macam penyakit, dilepaskan dari belenggu kuasa jahat. Kedua hal ini paling sering memohon kesembuhan dari Yesus. Sama seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak orang mencari mukjizat Yesus. Jarang sekali orang datang kepada Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajarannya. Demikian juga sekarang ini. Kalau sudah menderita sakit dan dibelenggu oleh keterikatan kuasa jahat, ditambah lagi terjadi masalah hubungan keluarga, tidak punya kerjaan, masalah keuangan, dan segala macam masalah hidup, maka barulah datang pada Yesus. Biasanya tidak sedikit orang beriman cenderung kembali kepada kehidupan lama setelah memperoleh kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Seperti yang terjadi pada 9 orang kusta yang telah ditahirkan dari sakit kustanya, tidak kembali kepada Yesus. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semua orang berharap menerima kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Tetapi, tidak semua orang mau menerima firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Dan tidak semua orang berdoa kepada Tuhan setiap hari. Umumnya baru berdoa pada saat membutuhkan Tuhan, dan baru memberi makanan rohani bagi rohnya setelah ada masalah dalam hidupnya, membuatnya kebingungan dan menderita. Akibatnya, tidak semua orang beriman mengetahui kebenaran firman Tuhan yang seharusnya ia ketahui supaya dapat mengatasi masalahnya. Itu sebabnya Yesus menegur orang itu dan menegur muridnya bahwa mereka kurang percaya dapat menyembuhkan penyakit ayan. Dalam Injil dikatakan bahwa bagi orang percaya kepada Yesus akan diberikan kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan mengusir segala roh jahat dan sebagainya. Tetapi, mengapa orang beriman tidak percaya? Atau orang beriman percaya, tetapi tidak yakin diberi kuasa oleh Tuhan? Sebab, pada umumnya jarang bergaul dengan firman Tuhan, dan keseharian hidupnya lebih tertuju pada perkara-perkara duniawi, sedangkan hal-hal kerohanian terabaikan. Padahal di Alkitab dikatakan bahwa, Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Seringkali kita tidak yakin dapat mendoakan dan menyembuhkan orang, disebabkan tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Atau kita tahu firman Tuhan di atas, tetapi tidak yakin kita dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat kesembuhan kepada orang lain, karena kita kekurangan iman dan belum memiliki iman sebesar biji sesawi yang dapat memindahkan segala gunung permasalahan apapun juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka
kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ketidakyakinan itu disebabkan karena kita masih menyimpan dosa, sehingga hati kita merasa tidak layak atau ragu-ragu. Apakah Tuhan mau memakai saya untuk mendoakan dan menyembuhkan orang lain? Itu terjadi pada murid-murid Yesus, karena mereka kurang percaya dan Yesus mengatakan bahwa mereka belum memiliki iman biji sesawi. Demikian juga hal tersebut dapat terjadi pada diri kita. Selain itu, ketidakyakinan itu bisa juga disebabkan jarang mendoakan orang lain, sehingga iman kurang bertumbuh. Biasanya setiap kali kita mendoakan orang, dan ternyata orang itu mengalami kesembuhan, maka iman kita menjadi bertumbuh karena menyadari bahwa Tuhan mau memakai kita sebagai saluran berkat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, mari kita menumbuhkan iman dengan memberi makanan rohani berupa kebenaran firman Tuhan. Dan juga mari kita berdoa dan mendoakan orang, supaya menjadi berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.